Halo guys, balik lagi di channel Black with Black. Dan di video kali ini ada salah satu viewer atau subscriber saya yang minta tolong dari Niku Z. Ayah gua kan mau rakit PC 18 juta tapi pakai RX sama AMD. Oke. Mau sawer tapi gopay gua habis. Isi dong, gua kan butuh duit nih. Aduh. Yang penting masih bisa subscribe sama like. Oke, thank you ya. Dan langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi ini sesuai permintaan kamu yang minta tolong buat racikan PC kurang lebih 18 juta. Saya nggak tahu. Saya cuma buat PC-nya doang, nggak full set. Jadi ini 18 juta ya. Jadi di sini AMD Ryzen 5 5600X di sini. Habis itu udah 6 core 12 thread, kita langsung ke spesifikasinya dulu. Ini harganya 4,6 juta lah ya. Udah 6 core 12 thread. Ini base clock-nya aja 3,7 GHz sih. Ini menurut saya sih udah agak besar. Habis itu max boost clock-nya aja bisa sampai 4,6 GHz. Unlocked-nya for overclocking, jadi di sini kamu bisa overclock. Habis itu dengan 6 core 12 thread menurut saya sih it's fine sih, nggak ada persoalan ya. 6 core 12 thread. Lanjut, habis itu kamu kan minta VGA-nya RX 5, minta RX ya. Kalau saya sih saranin untuk sementara pakai GTX 1650 Super juga udah oke sih. Tapi kalau mau pakai RX, pakai Ryzen pakai RX 590 bisa, RX 580 bisa, tapi menurut saya ini juga udah bagus ya, udah cukup lah. Jadi ini budgetnya 6,8 juta, jadi nggak sesuai permintaan kamu banget. Saya cuma ganti VGA-nya aja, pakai 6,8 juta GTX 950 Super. Ini saya yakin dengan PC ini kamu udah bisa live streaming, recording, editing, gaming, puas lah, mantap lah, serius. Oke. Dan 6 core 12 thread juga. Udah 4,6 GHz kalau kamu overclocknya bener ya. Tapi overclocknya yang ala kadarnya aja. Kalau kamu nggak ngerti jangan gitu loh. Karena di sini juga menurut saya prosesornya agak panas mungkin ya, atau mungkin dari segi single core cukup tinggi. Jadi saya putusin pakai CPU cooler dari Jonesbo CR1400 dari RGB. Dia ada 4 head pipe ya di sini ya, 1 2 3 4 ya, di sini ada 4 di sini. Jadi di bawah ini buat mendinginkan dia punya prosesor kamu, karena menurut saya udah nggak relevan kalau pakai fan prosesor bawaan prosesor gitu loh. Jadi di sini harganya 265.000 lah ya. Ini semua belum termasuk ongkir. Respon penjual mantap, kalian bisa lihat di sini kurang lebih ini kayak gini lah ya. Ntar mantap lah buat kamu yang merasa ini kurang oke pakai CPU cooler lain, komen di bawah. Menurut saya pakai ini juga udah cukup. Ini udah ada 4 head pipe juga buat pengalir panasnya juga. Menurut saya ini udah oke banget. Harddisk saya putusin pakai 1 TB dari Seagate, ini basi baru. Jadi saya yakin gak bakal ada bad sector. Dengan 7200 RPM menurut saya udah oke sih. Habis itu SSD ini 212.000 ya. Saya ambil dari SSD 28 GB 212.000. Jadi di sini pakai SSD buat booting gitu. Jadi yang mahal sebenarnya di prosesor udah pasti mahal, motherboardnya juga ntar mahal, VGA udah pasti mahal supaya ngikutin performa dari prosesornya biar nggak bottleneck. Habis itu kayak prosesornya biar dia lebih cooling, harddisk, SSD biar cepat. Untuk motherboard saya pakai B550 Steel Legend ini. Ini udah ada XMP-nya, kita bisa baca dari sini aja. Support DDR4, 4733 overclock, graphics output option HDMI, DisplayPort, bisa AMD Crossfire. Apa itu Crossfire? Jadi bisa memakai 2 VGA dalam satu motherboard. Jadi VGA lagi di sini, VGA di sini. Kalau kamu suka lihat yang ada 2 VGA dalam satu motherboard itu namanya CLI dan Crossfire. Saya lupa kalau AMD itu namanya Crossfire kalau nggak salah ya. Jadi ini AM4, jadi yang nggak bisa buat Intel ya. Masa iya ya. Soketnya AM4 pakainya Elgato 1151 gitu. Untuk casing, saya pakai Armageddon Ultimate TL1100 Plus ya. With 3 fan ring, jadi sini udah ada 3 fan ringnya di sini.
Udah ada 3 fan ringnya, power supply-nya jangan pakai power supply bawaan prosesor casing, saya pakai power supply yang baru ntar. Ada fan casingnya di sini, harga 550.000. Untuk RAM, kita pakainya 16 GB, 2x8 GB, 3200 MHz. Bisa di overclock juga, kalau maksudnya kalau biasa dia jalan 2600, kamu bisa overclock ke 3200 MHz gitu. Jadi ini menurut saya udah oke lah, harganya 1.015.000. Power supply, kita ambil yang agak mahalan nih, kita Aerocool ya. Ini 650 watt 80 plus gold, 650 watt cukup besar lah menurut saya, tapi dengan VGA dan prosesor seperti ini oke lah, ini cukup lah, mungkin lebih dikit juga lebih bagus kok. Ini 80 plus gold, jadi biar lebih awet motherboard kamu, prosesor kamu, VGA kamu ya. Apalagi ini PC mahal, power supply-nya harus mahal, jangan sampai enggak, takutnya nyesel di kemudian hari gitu loh. Untuk harganya tuh sekitaran 17.791.000 atau bisa belum termasuk ongkir ya. Tapi kalau total sih kurang lebih 18 juta sih sayang ya. Jadi sayang. Jadi total 18 juta. Ini 18 juta sih kurang lebih ya. Bisa lebih bisa kurang. Ini kan belum termasuk ongkir ya. Saran saya sih ini kamu racik-racik aja dulu. Pakai GTX ini, prosesor ini. Semuanya akan saya taruh di deskripsi. Kalau kamu mau beli di tokonya juga silakan. Kalau saran saya selalu bawa racikan PC-nya aja, kamu langsung ke toko komputer. Kalau Glodok enter komputer. Kalau mungkin, by the way ini no endorse ya. Channel 500 subscriber cowok, yang endorse siapa cowok. Jadi ya total 17 juta, 791.000, 18 juta. Kita langsung lihat ini ada GTX 950 Super, 18 game. Apex Legends nih, dia setting 1080p loh. Dia FPS-nya aja masih tembus 200-an loh. FPS rata-ratanya 160-an. GG nggak? Apex Legends juga jalan ini kece sih. Apex Legends jalan Valhalla. Valhalla tuh 60 FPS. Warzone ya. Warzone masih tembus 128 FPS. Kamu ngapain Warzone? Cyberpunk Ultra Texture ya. Ini Ultra Texture juga 80 pelo, masih jalan 65 FPS loh ini. GTA 5 saya yakin tinggi sih. GTA 5 masih average rata-ratanya 77 FPS per second, frame per second ya. FPS-nya bisa tembus sampai 90, ini kece loh. Overwatch ini sih kalau udah gaming editing sih saya yakin jalan, live streaming jalan loh, nggak perlu sampai yang gimana ya, sampai ragu-ragu gimana gitu sih guys. Overwatch saya sampai ini 300 fps, ini tinggal monitor ya doang. Monitor kamu tinggal pakai yang mahalan lah, 144 Hz cukup. Kalau nggak bisa 240 Hz ya, kalau nggak bisa tapi mahal sih monitor ya. Untuk PUBG ini tembus 181 fps. Valheim ini tembus 64 fps. Ini kece sih. Valorant jalan di 400 fps. Valorant juga ini budget 18 juta. Fortnite 100 fps buat main game. Kalau buat editing, live streaming pun saya yakin jalan gitu loh. Live streaming saya yakin 1000% jalan. Editing pasti juga mantap. Ini aja, ini 5600X FP ya. Kalau gua 5600X yang bukan FP, jadi jangan disamain ya. Gitu sih guys. Ini GTX 950 4GB. Ini GTX 950 Super ya. Ini harganya berapa sih? 7,8 juta buat videonya doang. Tapi by the way, komen di bawah kalau kalian merasa video ini kurang, dari simulasi racikan PC-nya kurang puas ya. Menurut saya sih ini udah kece loh, nggak perlu sampai yang gimana-gimana gitu. 1650 Super ya, ini 1650 Super 4GB. Prosesornya apa nih? Ngantuk. Tapi menurut saya sih ini udah oke sih. Jadi ini semua racikannya akan saya taruh di deskripsi seperti biasa. Ya udah sampai sini aja lah ya. Saya bahas dulu, saya recap lagi. AMD Ryzen 5 5600X, untuk VGA-nya saya pakai GTX 950 Super.
Prosesornya pakai yang CPU cooler dari Jones Bow, udah 4 head pipe 1, 2, 3, 4 buat pendingin prosesor kamu. Hard disk 1 tera pakai SSD ASRock B550 Steel Legend. Ini udah ada XMP saya yakin, udah ada Crossfire juga, jadi bisa pakai 2 VGA. Casingnya pakai yang Armageddon Limit TR1100 Plus yang standar aja. Udah ada 3 fan prosesornya, 3 fan casing. Ada RAM 16GB 2x8GB dan power supply-nya 650 watt 80 plus gold. Totalnya jadinya 17.791.000 atau 18 juta. Sampai sini dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye dan